aduh ini tuh harus dikurat loh bu, gitu loh, dia ngomong kayak gitu dokternya. Nah, kenapa ini. Welcome back to my channel guys. Jadi kali ini saya mau ceritain tentang kehamilan saya yang kedua, waktu hamil si Lionel. Jadi pertama kali tahu hamil itu juga bener-bener kaget ya, soalnya kirain masuk angin doang, tapi ternyata memang ada telat mens. Terus begitu tes pack hasilnya positif. Nah, langsung itu kan tes itu saya ingat banget tuh 12 Maret 2011. Jadi langsung cek ke dokter. Nah, cek ke dokter itu kan siang tuh. Ini dokter yang pertama ya, dokter yang pertama. Jadi cek nih ke dokter. Waduh, ini tuh harus dikurat loh bu, gitu loh, dia ngomong kayak gitu dokternya. Nah, kenapa ini. Jadi kayaknya dia salah memperkirakan usia kehamilan gitu loh, dan dia bilang ini harusnya udah ada detak jantungnya loh bu, gitu kan. Hah, detak jantungnya harusnya udah ada, perasaan kayaknya baru berapa minggu kan. Terus akhirnya udah sampai cek yang dari bawah juga gitu kan, udah cek yang dari bawah, tetap kan harus pastiin lagi dong gitu, nggak mungkin percaya sama satu dokter. Jadi akhirnya itu kan siang tuh ke dokter yang pertama. Nah, kita buru-buru cari dokter lain yang dokter kedua itu deket daerah fluid, cari, terus cek lagi malamnya. Nah, habis cek malamnya lagi ternyata nggak ada apa-apa gitu loh, dokternya nggak ngomong detak jantung, ngomong ini tuh. Oh ya udah, berarti memang kehamilannya tuh nggak ada masalah gitu. Tapi kita kurang yakin, kita cek lagi ke dokter lain yang di PIK, cek lagi. Iya bu, nggak ada apa, maksudnya kita juga nggak ngomong sih kalau itu masalah atau apa. Kita udah pernah cek ke dokter sebelumnya atau apa, nggak ngomong, jadi kontrol biasa aja. Terus ya udah, dokternya nggak bilang apa-apa. Ya udah, oke, berarti udah dua dokter bilang oke. Nah, untuk make sure lagi kita ke satu dokter lagi yang di fluid deh, yang ada di fluid juga. Nah, kita ke situ terus kontrol, dan ini dokter juga bilang it's okay gitu, nggak ada masalah gimana, oke jalanin. Nah, kan dokter yang pertama tadi tuh suruh balik lagi pas 2 minggu kemudian, jadi sekitar tanggal 26 tuh saya balik lagi. And then dia ngomong apa, oh iya bu, nggak ada masalah, ini ada detak jantungnya, nggak ada. Intinya dia salah memperkirakan usia kehamilan gitu loh. Ya udah, jadinya kita udah terlanjur nggak percaya sama dokter yang pertama ini gitu loh. Jadi ya udah deh, kita pindah dokter, dan pilihannya itu jatuh ke dokter yang ketiga gitu ya. Dokter yang keempat berarti ya. Dokter yang ke satu kan kita udah nggak percaya lagi tuh, udah ya udahlah, nggak usah sama dia lagi gitu. Terus dokter yang kedua itu dokternya memang masih muda sih, jadi kayaknya kita kurang di mana gitu. Nah, yang ketiga ini dokternya super cuek gitu, memang ngomong apa adanya, tak udah selesai gitu, nggak ada basa-basi, nggak, kita kayaknya mau nanya juga susah. Nah, dokter yang empat ini tuh yang paling welcome gitu, lu mau nanya apa ayo gitu, walaupun dia rame banget tapi tetap dia welcome gitu, kita mau nanya apa dia tetap jawab gitu. Oke lah, akhirnya kita putusin dokter yang keempat gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya itu hamil bukannya timbangan naik, tapi malah turun, karena bener-bener drop, muntah, terus saya bener-bener gak bisa makan. Jadinya ya gitu, bukannya naik malah turun. Dan akhirnya saya cuma naik tuh total sampai pas kelahiran Oktober 2011 itu cuma 8 kilo ya, nambahnya itu cuma 8 kilo. Jadi bener-bener ngebantu banget sih buat cepet tuh kurus lagi tuh. Pas abis lahiran tuh babynya keluar aja kan 3 kilo 3,3 ya, jadi lumayan kan, langsung balik hampir balik normal gitu loh. Jadi kehamilan kali ini yang kedua ini memang bener-bener naiknya sedikit, cuman saya bener-bener gak bisa makan muntah. Nah, setelah
makan, setelah bisa makan itu pas memasuki trimester kedua ya, kayaknya tuh sudah 4 bulan 5 bulan. Nah itu udah mulai bisa makan, dan anehnya saya itu makan makanan yang saya nggak pernah makan, nggak doyan. Maksudnya saya itu kan anti susu, nggak doyan susu, tapi saya bisa makan segala sesuatu yang berbau susu gitu. Kayak donat Ceko kan itu bau susu menurut saya ya, itu saya nggak bisa makan. Tapi ini saya doyan banget. Terus es krim Baskin itu saya nggak pernah makan. Tapi pas hamil Lionel ini, oh ya sempet tuh pas hamil Lionel tuh, pas mau bulan-bulan terakhir gitu ya, 8 bulan deh kayaknya, itu dokter bilang ini babynya tuh kecil gitu loh. Nah babynya kecil ya, banyak makan es krim. Ya udah, yang saya cari ya es krim itu si Baskin itu. Kalau sekarang saya dikasih, saya nggak bakal makan karena itu bau susu menurut saya, jadi saya nggak bisa makan. Tapi pas saat itu saya makan gitu. Bertolak belakang waktu hamil Kenzi, hamil anak pertama. Waktu hamil Kenzi itu, apa yang saya suka justru jadi saya nggak makan. Termasuk saya suka sambal, itu saya sama sekali nggak noel sambal. Sama kangkung itu saya paling nggak doyan. Maksudnya saya paling doyan kangkung, tapi saya nggak makan saat hamil yang pertama dulu. Nah tapi apa yang saya nggak suka, kayak tongseng itu kan daging-dagingan tuh ya, nah itu saya bisa makan. Makanya gitu ya, kalau kebalikan orang hamil mungkin kebalikan gitu loh, dari apa yang kita suka jadi nggak suka, apa yang kita suka jadi kebalik gitulah. Pokoknya intinya perjuangan saat hamil Lionel itu benar-benar cukup menguras tenaga ya, soalnya saya juga saat itu masih kerja, jadi saya kebanyakan izin, beberapa kali izin karena saya mual muntah nggak tahan. Terus setelah hamilnya udah gedean sih baru mendingan. Pokoknya guys, kalau misalnya ada dokter yang satu dokter cek itu bilang begitu, kalian tuh jangan langsung percaya, tapi kalian itu harus cari second opinion gitu loh ke dokter lain yang siapa tahu bisa kasih masukan yang berbeda gitu. Jadi itu aja sih ceritanya tentang kehamilan si Lionel. Thank you guys. Jadi ini berat awal saya nih guys, 55 kilo. Nah, terus habis itu tanggal 19 Maret ini ke dokter yang keempat. Ini pakai buku yang sama ya, karena rumah sakitnya sama dokter yang ketiga. Dokter yang kedua. Nah, ini di 2 April masih beratnya turun terus dari 55, 53, 52, 53 lagi. Terus 54,9. Terus ada keluhan batuk flu juga.
57 nih terakhir di bulan Juli ya. Juli udah 57, udah naik tuh. Nah ini 58. Nah 61, 62, 63. Ini udah masuk Oktober nih. Ini kayaknya udah mulai disuruh makan es krim deh. Nah ini terakhir 18 Oktober 63. Nah tanggal 26-nya udah sesar. Ini 4 November pas kontrol untuk cek jahitan, beratnya udah 56. Ternyata pas Maret 2012 saya ada rencana mau program anak perempuan ya. Thank you guys for watching my video. See you. Bye bye.